Sahabat semuanya, di bulan-bulan ini tuh musimnya wisuda. Kalau bicara tentang wisuda, jelas ini adalah momen yang mengharukan. Kita mempunyai kesempatan untuk bawa orang tua, kita pakai toga, dan ini adalah hari yang membahagiakan, membanggakan. Kita sudah resmi menjadi seorang sarjana. Hampir setiap kampus, dalam satu sisi saya melihatnya wisuda ini sebuah seremonial yang ingin ditunjukkan oleh pihak kampus seberapa berhasil dia mencetak lulusan dengan prestasi-prestasi. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang kita akan lakukan setelah wisuda? Saya sering mengatakan kuliah itu adalah waktu yang paling menyenangkan, walaupun kita disibukkan dengan banyak tugas, kuliah pagi-pagi, pulang sore, tetapi itu tidak lebih berat daripada kenyataan hidup setelah wisuda. Kalau kerja, bisa jadi Anda disuruh masuk jam 12 malam, jam 3 subuh, jam 6 pagi. Kalau kuliah kan paling pagi jam 7. Paling malam ya pulang jam 8. Itu juga untuk kelas sore. Tapi kalau untuk kelas reguler biasanya jam 4 sudah selesai. Nah, di bulan ini biasanya hampir semua, ya, ada yang 1 kali dalam 1 tahun, tapi ada juga yang 2 kali menyelenggarakan wisuda ganjil genap. Nah, kalau hari ini ada 1000 aja, lalu kita kalikan ada berapa perguruan tinggi di Indonesia? Ada sekitaran 4.570 PTN dan PTS se-Indonesia. Jadi kalau 1 tahun yang diwisuda itu sekitaran ya 500 sampai 1000, berapa jumlah sarjana baru yang diluluskan oleh perguruan tinggi se-Indonesia. Dan kesemuanya tentu akan bersaing di lapangan, mendapatkan kesempatan untuk bekerja di berbagai sektor. Wisuda adalah hari di mana ribuan wisudawan selesai dengan perjuangan skripsinya, tetapi juga menjadi awal dari gerbang untuk menentukan kesuksesan baru. Indah memang, senang memang, bangga memang, tapi ini bukanlah akhir. Ini adalah awal. Dan ingat bahwa hari ini tuh zamannya penuh dengan tantangan. Dan kalau bicara tentang masa kekinian, ini kan era disrupsi, level 4.0, dan sebetulnya perguruan tinggi sendiri punya beban yang begitu berat untuk bisa meluluskan sarjana yang bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Era disrupsi ini era yang menekankan pada digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, yang kalau perguruan tingginya dalam kurun waktu 3-4 tahun ke belakang tidak melakukan persiapan, maka kebayang lulusan seperti apa yang dimunculkan. Yang diwisuda hari ini tuh, apakah benar-benar wisudawan yang sudah dipersiapkan untuk menyongsong era disrupsi, atau masih dengan cara pandang yang lalu. Tadi kita bisa berhitung ada berapa ribu lulusan dalam 1 tahun,
Kalau 2 kali perguruan tinggi itu melakukan proses wisuda, jadi berapa jumlahnya? Pasti sangat luar biasa. Tetapi kalau kita merunut dari beberapa survei yang dilakukan, misalnya BPS, untuk tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi, itu angkanya lumayan. Dan kembali lagi ke era disrupsi sekarang ini, kalau tidak benar-benar dipersiapkan, maka akan lahir pengangguran-pengangguran baru, karena ada beberapa profesi yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Celakanya itu masih didalami, masih ada program studinya. Nah, sekarang saya ingin sharing kepada teman-teman lulusan baru, para sarjana, selamat sudah jadi sarjana. Tetapi apakah Anda memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh pemberi kerja, tidak hanya sekedar bermodalkan ijazah dan IPK. Banyak user yang tidak melihat berapa besaran IPK Anda, tetapi Anda akan dipotret dari sejumlah instrumen rekrutmen. Apakah Anda memiliki beberapa kecakapan yang itu harus dimiliki oleh sarjana di era disrupsi. Kalau kita mengambil 10 kompetensi yang disampaikan di World Economic Forum, yang pertama adalah apakah kita termasuk orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan kita untuk mengidentifikasi, menentukan masalahnya, melihat dari berbagai sisi untuk mencari solusi, melakukan tindakan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, serta terus belajar dalam rangka menyelesaikan masalah. Apakah kita orang yang sekritis itu? Complex problem solving itu adalah kompetensi yang pertama. Berikutnya, kita juga harus menjadi orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu tujuannya harus jelas, beralasan, dan berorientasi pada sasaran. Critical thinking. Lalu harus kreatif, terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan kreatif ini juga bisa diartikan mengembangkan sesuatu hal yang sudah ada sebetulnya, tetapi bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Bagaimana juga dengan kemampuan mengelola orang? People management. Bagi mereka yang kuliah pulang, nggak pernah berorganisasi, Anda punya nggak kemampuan untuk mengatur, memimpin, memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat dan efektif? Berikutnya yang kelima adalah kemampuan kerjasama. Tadi ya, kalau di kampus mungkin saja kita bisa sendiri-sendiri, nilainya bisa baik, yang penting hadir, ujian bagus, ikutin apa yang disampaikan oleh dosen. Tetapi dalam lingkungan kerja itu enggak lagi bisa hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Kita harus punya kemampuan untuk bekerja sama, dan itu paling penting. Selanjutnya adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, menerima, bisa mengontrol emosinya pada saat berada di lingkungan baru bersama dengan orang-orang. Ada banyak kan orang yang egois, sok pintar. Nah itu nggak bisa lagi kita ngerasa hebat sendiri, ngerasa jago sendiri. Dan kadang ada orang yang
dengan mudahnya mengungkapkan sesuatu tanpa menimbang-nimbang perasaan orang lain. Nah, ini nggak cocok di lingkungan kerja yang seperti itu. Hal lain yang juga menjadi penting adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi, mengambil keputusan, dan kita siap berada di bawah tekanan untuk tadi tetap jernih berpikir walaupun kerjanya keras. Judgment dan decision making ini satu hal yang memang dalam prakteknya diuji nanti ya, orang ini bisa bertahan atau tidak dalam tekanan, karena tadi saya sampaikan dunia kerja itu nggak seindah yang dibayangkan. Tekanan bisa datang dari perusahaan, bisa datang dari rekan kerja, bisa datang dari atasan. Berikutnya yang ke-8 adalah keinginan untuk membantu, melayani sebaik mungkin, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Orangnya tuh ringan tangan. Ringan tangan tuh bukan suka ngegeplakin orang ya, tapi ada yang bisa dibantu, dia lakukan itu, menawarkan diri. Tidak hanya terfokus pada melakukan apa yang sudah menjadi job desk-nya, tetapi juga melakukan hal yang lain yang dianggap baik, dan itu bisa mendukung suasana baik di lingkungan kerja, bahkan meningkatkan efektivitas pekerjaan. Kadang kita ya dewe-dewean gitu ya, orang melihat susah, nggak peduli, itu kan orang lain. Nah yang kayak gitu tuh nggak bisa. Dan kita juga harus punya kemampuan untuk bernegosiasi, berbicara, ya, meyakinkan orang, bagaimana kemampuan public speaking kita. Nah biasanya dalam sesi wawancara itu kelihatan banget. Dan itu juga akan menentukan apakah Anda diterima atau tidak bekerja. Terakhir adalah kemampuan untuk secara spontan, ya, satu pengetahuan dengan cara-cara yang kita bisa sesuaikan. Ya bisa jadi kita ini bikin satu lompatan yang agak radikal di tengah situasi yang memang berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan yang bisa sangat cepat terjadi. Kita sudah melatih diri dalam pengajaran, pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi. Dan tentu tidak hanya bicara tentang kemampuan kognitif dan juga menjawab pasar, tetapi perguruan tinggi juga harus mampu menciptakan budaya. Masyarakat yang madani, masyarakat yang menjunjung tinggi norma, dan tentu ini kan ada kaitannya nanti dengan karakter. Bagaimana dia bisa berperilaku jujur, amanah dengan jabatannya. Jadi kiprah lulusan ini pun dalam posisinya sebagai warga negara tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga harus berkontribusi produktif untuk bangsa dan negara. Indonesia ini nggak butuh cuma pemuda yang pintar, karena banyak yang pintar tetapi mementingkan diri sendiri. Enggak cukup yang peduli saja, karena kepedulian tanpa ilmu pengetahuan cuma bisa koar-koar, tetapi butuh kedua-duanya, yang pintar dan juga peduli. Sehingga tadi dia tidak hanya bekerja untuk dirinya, tapi juga untuk bangsanya, untuk masyarakat. Di luar ijazah dan nilai yang tertera dalam ijazah, transkrip nilai, Anda harus punya modal tadi. Di luar itu, pada saat Anda mengabdikan diri di tengah masyarakat, maka Anda tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi jadilah bagian dari masyarakat intelektual
yang mengabdikan diri pada masyarakat untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Kita bagaimanapun harus memulai semuanya dengan mindset kita dalam berpikir dan bertindak. Dan di era kekinian ini tentu tadi kita tidak lagi cukup dengan cara pandang yang dulu, tetapi perlu terus belajar. Sekarang ini kan bukan lagi belajar sepanjang hayat, tetapi meningkatkan kompetensi sepanjang hayat. Setiap orang punya keunikan, temukan keunikan itu, dan mudah-mudahan sebetulnya pada saat di kampus Anda sudah menemukan passion Anda di mana. Tapi biasanya orang baru memulai itu pada saat setelah wisuda. Di tengah pandemi COVID-19, di saat ekonomi yang tidak begitu bagus, ini juga satu tantangan tersendiri yang sangat berat tentu saja untuk para lulusan baru untuk bisa menembus dunia kerja, karena ada banyak tempat kerja yang juga menahan diri untuk melakukan rekrutmen karena berkaitan juga dengan aktivitas perusahaan. Tapi yang mudah-mudahan tidak lama kondisi ekonomi ini, sehingga ya, kesempatan lapangan kerja semakin banyak, sehingga angka pengangguran untuk lulusan-lulusan perguruan tinggi ini bisa diminimalkan. Tetapi juga penting tadi, pada saat kita punya kemampuan dan kompetensi yang tadi disampaikan, kita tidak hanya bergantung pada kesempatan yang ada, tapi justru kita bisa membuka peluang sendiri, membuka lapangan kerja sendiri, bahkan menjadi orang yang memberikan kesempatan pekerjaan pada orang lain. Nah, harusnya kampus itu sudah mampu mempersiapkan orang-orang itu siap untuk tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi bisa membuka pasar. Di tengah kebahagiaan Anda melaksanakan wisuda, ada tantangan berat yang harus Anda hadapi. Mudah-mudahan Anda bisa melalui itu, dan semuanya memang menapak seperti anak tangga. Kita harus bersabar untuk meniti satu demi satu dari bawah. Semuanya juga sama, semangat dan tadi terus meningkatkan kompetensi. Jangan berpuas diri saja hanya dengan titel sarjana, hanya dengan memegang ijazah, hanya dengan membanggakan IPK, tetapi realistis, dan Anda harus terus menggali kemampuan Anda dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat. Dan jika Anda mampu melakukan itu, maka Anda bisa melewatinya dan menjadi bagian yang tentu tidak tergilas, tapi memainkan peran di masa kekinian.